Welcome to the story. Kisah lucu Abu Nawas dan istrinya kerjai balik pria-pria hidung belang pakai cara yang unik. Inilah kisah lucu Abu Nawas dan istrinya. Mereka mengerjai balik pria-pria hidung belang memakai cara unik. Bikin ngakak orang-orang. Bermula dari Abu Nawas setiap hari melihat istrinya selalu menangis ketika pulang dari pasar. Ternyata itu disebabkan sang istri selalu digoda pria-pria hidung belang di sana. Abu Nawas pun tidak tahan mendengar keluhan istrinya. Dia kemudian mencari cara jitu menyadarkan para laki-laki penggoda tersebut. Akhirnya dia pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubi dan pewarna makanan. Aneka ubi tersebut dimasaknya dan diberi warna yang indah. Setelah itu, sejumlah lelaki penggoda di kampung diundang makan di rumahnya. Mendapat kesempatan makan bareng tersebut, para lelaki sangat senang dan berbondong-bondong datang. Mereka membayangkan tidak hanya menyantap masakan secara cuma-cuma, juga bonus melihat istri Abu Nawas yang terkenal sangat cantik. Ketika waktunya tiba, Abu Nawas mempersilahkan para tamu mencicipi berbagai hidangan dengan aneka warna tersebut. Anehnya, semua sepakat bahwa rasa makanan sama, padahal warnanya berbeda. Setelah ribut tidak ada hidangan lain yang disuguhkan dan hanya ubi warna-warni itu, Abu Nawas memberikan sambutan. Saudara sekalian, saya mengundang kalian semua ke rumah saya agar semua merasakan rasa ubi yang berwarna-warni. Dan ternyata rasanya sama kan? Kata Abu Nawas. Itu tidak ubahnya dengan istri kita. Walaupun bentuk fisiknya beda, rasanya sama saja, yakni sama-sama perempuan. Tandasnya yang langsung diiringi tawa lepas para tamu. Oh, lu jadi lai. Mangki lai. Kisah Abu Nawas tahu penyebab air laut asin, bikin takjub orang-orang. Abu Nawas melalui kepintarannya selalu membuat takjub orang-orang. Salah satunya adalah Baginda Raja. Suatu ketika beliau sedang merasakan suntuk dan ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dipanggillah Abu Nawas untuk menemani Baginda Raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Raja memulai perjalanannya. Ketika dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dahulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak beberapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana, ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin.
Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, jawab Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu kan sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balasnya. Wallahu a'lam. Cerita Abu Nawas diumumkan meninggal, tapi mendadak bikin geger bangun dari keranda mayat. Abu Nawas diumumkan meninggal dunia, tapi malah mendadak bikin geger setelah bangun dari keranda mayat yang membawanya. Cerita ini bermula dari aksi Abu Nawas yang nekat membuat Baginda Raja sangat marah gara-gara urusan jual beli budak. Tidak tanggung-tanggung, budak yang dijual Abu Nawas adalah Baginda Raja. Seketika itu, Raja langsung mengerahkan pasukan untuk menangkap Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, tapi karena mereka tetap berjaga di rumah Abu Nawas kalau dia pulang nantinya. Sampai akhirnya para pasukan menyerah karena Abu Nawas tak kunjung balik ke rumah. Usai mengetahui para pasukan pulang ke istana, Abu Nawas balik ke rumahnya. Ia langsung mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila raja datang. Tidak berapa lama, para tetangga geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku meninggal." "Hah? Abu Nawas meninggal?" "Iya." Kabar meninggalnya Abu Nawas pun seketika menyebar ke pelosok negeri. Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman raja agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur dirinya. Baginda Raja lalu bertanya kepada istri Abu Nawas, "Ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" Suami hamba Abu Nawas memohon agar raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan di akhirat di depan semua rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Jenazah Abu Nawas pun diusung ke atas keranda. Kemudian raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Raja Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Kalianlah sebagai saksinya." "Alhamdulillah," terdengar suara Abu Nawas dari dalam keranda sambil bangun terduduk. Rakyat yang berkumpul di tanah lapang seketika lari tunggang langgang mengetahui jenazah Abu Nawas hidup kembali.